Pada Evangelis Wahyu dipersilakan. Ya, Shalom, selamat malam Bapak Ibu. Apakah suara saya Halo. terdengar? Ya, jelas Pak Yu. Terdengar. Ya, kita Dengar. ya, terima kasih untuk responnya Bapak Ibu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini, kita akan sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap proses hidup kami, Engkau hadir di situ. Setiap musim yang kami alami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Di dalam kesakitan, di dalam pergumulan, di titik terendah hidup kami, dan bahkan di dalam keadaan kami sukacita, Tuhan selalu bersama dengan kami. Hidup ini penuh dengan misteri, tetapi kami percaya bahwa Tuhan kami selalu berjalan bersama-sama dengan kami dan tidak pernah meninggalkan kami sekalipun jalan di depan terasa buntu. Tapi Tuhan selalu memberikan kami jalan keluar di tengah-tengah pergumulan hidup kami. Pada malam hari ini, firman Tuhan akan diberitakan. Berkati hambamu yang memiliki keterbatasan, memiliki banyak hal yang digumulkan. Namun biarlah Tuhan pada malam hari ini hambamu bisa berbicara apa yang Tuhan mau bicara kepada jemaat Tuhan. Berkatilah pemberitaan firman Tuhan jika ada manifestasi kuasa roh-roh jahat yang ingin mengganggu saat pemberitaan firman-Mu diberitakan. Kami bersatu hati tolak di dalam nama Yesus. Inilah doa kami Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Ya. Eh, Pada malam hari ini kita akan sama-sama merenungkan sebuah tema Yesus penyembuh yang memberi hidup Bapak Ibu ya. Eh, Pada KTM kali ini kita masuk ke Injil Yohanes pasal 5. Tadi Kak Gebi sudah membacakan bagi kita semua. Di dalam pasal 2 kemarin Semua Feli sudah menyampaikan tentang mujizat di Kana ya. Itu mujizat pertama. Kita akan melihat bersama-sama di dalam Injil Yohanes ini sangat menarik karena di sini Yohanes eh, dia menuliskan tentang berbagai mujizat yang Yesus lakukan ya. Pasti semua daripada kita pasti ingin sembuh. Pasti semua orang percaya maupun orang tidak percaya selalu ingin melihat akan suatu mujizat, suatu hal yang spektakuler gitu ya. Maka kita melihat di dalam Yohanes pasal 2 di situ Yesus membuat air menjadi anggur. Kemudian di dalam pasal keempat, di situ Injil Yohanes menuliskan bahwa Yesus menyembuhkan seorang anak ya, pegawai istana di situ. Dan di dalam pasal 5 ini kita akan sama-sama melihat bahwa di mana Yesus menyembuhkan orang yang sakit lumpuh Bapak Ibu ya. Kita akan coba melihat bersama-sama di dalam Injil Yohanes ini. Maka di dalam Injil Yohanes pasal 5 ini kita diundang oleh Rasul Yohanes untuk melihat sebuah realitas yang terjadi di seputaran kolam Bethesda. Ya. Kita lihat poin pertama. Di dalam poin pertama ini kita melihat bahwa di sini menceritakan sebuah konteks teks ya, sebuah konteks dari perjalanan Yesus ya. Saya memberikan sebuah tanda tanya di sana. Bethesda adalah harapan. Apakah betul Bapak Ibu bahwa kolam Bethesda itu adalah harapan atas kesembuhan yang umat saat itu harapkan? Atau apakah kolam Bethesda itu adalah betul-betul sebuah jawaban atas pertanyaan umat yang bergumul di seputaran kolam Bethesda itu? Sangat jelas di dalam ayat pertama sampai dengan ayat yang keempat. Di situ memperlihatkan perjalanan Yesus ya. Di situ Yesus berjalan dia karena dia tahu akan ada perayaan orang Yahudi ya di Yerusalem. Di situ Yesus pergi ke Yerusalem. Nah, perayaan orang Yahudi itu Bapak Ibu ada dua, yaitu ada Paskah dan juga Pentakosta. Memang di dalam Yohanes ini kita dia tidak menuliskan bahwa perayaan Paskah ataupun Pentakosta, tapi kita percaya bahwa perayaan orang Yahudi ketika Yesus ke Yerusalem, di situ Yesus juga ingin menyaksikan tentang perayaan orang Yahudi di Yerusalem. Dan di Yerusalem itu ada kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut kolam Bethesda, namanya Bethesda. Ada 5 serambi dan di serambi-serambi itu terbaring sejumlah orang sakit. Perhatikan Bapak Ibu ya, kata orang di situ ada orang-orang, berarti lebih dari satu orang. Orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh. Mereka menantikan guncangan air kolam itu, sebab sewaktu-waktu turun malaikat ke kolam itu,
Dan goncangan air itu, siapa saja yang masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun penyakitnya. Kita melihat Bapak Ibu, kata orang-orang berarti ada banyak orang, lebih dari satu orang yang berada di situ. Ya Bapak Ibu. Nah, kita melihat bersama-sama tentang konteks ya latar belakang dari Bethesda ini. Di sini Bapak Ibu, Bethesda itu ada di luar bait Allah dan menghadap ke bait Allah. Saya coba cari-cari di Scholar ya tentang Bethesda ini. Nah, Bethesda ini seperti yang disampaikan oleh Rasul Yohanes itu tuh dari kata bahasa Ibrani ya, yang berarti belas kasih atau anugerah. Kenapa Bapak Ibu disebut belas kasih atau anugerah? Nah, di sana di dalam kolam Bethesda itu terdapat begitu banyak orang yang bergumul dalam sakit penyakit, yang bergumul dalam pergumulan hidup mereka. Orang lumpuh, orang timpang, bahkan orang buta pun ada di sana. Pertanyaannya lagi ya, seperti yang saya sampaikan di awal, apakah betul Bethesda menjadi harapan utama, menjadi tempat utama untuk memperoleh kesembuhan? Apakah Bethesda menjadi tempat kesembuhan? Apakah Bethesda menjadi jawaban atas kesembuhan dari setiap orang-orang yang orang banyak yang bergumul di sana? Kita akan menyelidiki Bapak Ibu pada malam hari ini karena sangat menarik tentang kisah dari orang yang sakit ya. Di sini Rasul Yohanes di dalam Yohanes pasal 5 ini di situ LAI memberikan perikop penyembuhan pada hari Sabat ya di kolam Bethesda. Tapi tidak menjelaskan biasa ya. Biasa kan di beberapa topik menuliskan bahwa Yesus menyembuhkan orang lumpuh, Yesus menyembuhkan orang buta, Yesus menyembuhkan orang yang sakit gitu ya. Tapi di sini eh, pesan yang cukup bagi saya misterius gitu ya yang akan disampaikan oleh penulis Injil Yohanes ini ternyata di dalam penyembuhan kolam Bethesda itu memuat suatu makna hidup yang dalam, teologis yang dalam tentang keilahian Yesus Kristus di sana. Nah, di sini saya ingin bertanya lagi, saya banyak pertanyaan, mohon maaf Bapak Ibu ya. Apakah Bethesda adalah sumber utama untuk memperoleh kesembuhan? Di sini kita melihat ada 3 jenis penyakit yang ditulis oleh Rasul Yohanes. Yang pertama buta, timpang, dan lumpuh. Pertanyaannya, apakah orang buta, orang lumpuh, dan orang timpang ini bisa menghampiri kolam itu dan langsung menceburkan dirinya di dalam kolam? Karena Bapak Ibu 3 penyakit ini adalah 3 penyakit yang mustahil untuk disembuhkan. Apalagi orang-orang yang tidak memiliki keluarga. Apalagi mereka yang hanya sendiri gitu ya. Ataupun mereka juga yang homeless, yang nggak punya tempat tinggal, Bapak Ibu. Jadi ada sedikit kemungkinan untuk mereka pun mengalami kesembuhan. Maka di dalam ayatnya yang kelima ya, di situ Rasul Yohanes menuliskan, di situ ada seorang yang sudah 38 tahun. 38 tahun loh Bapak Ibu. Dia mengalami sakit. Nah, di situ kita melihat bahwa kolam ini, ya, ada beberapa juga komentari penafsir yang mengatakan bahwa kolam ini adalah kolam yang dibangun oleh orang Yahudi yang di mana kolam Bethesda ini tempat untuk dilaksanakan pembaptisan. Tetapi ketika saat itu terjadi eh, perpindahan gitu ya, ada masuk juga budaya Helenistik. Jadi kolam itu menjadi tempat pemujaan kepada seorang dewa yang bernama Asklepius, Bapak Ibu, di mana dewa itu dipercaya bahwa dia adalah dewa penyembuh, dewa sumber kesembuhan, di mana ketika orang datang di situ, ketika malaikat mengguncang air dan orang pertama kali masuk ke kolam itu dia akan mengalami kesembuhan. Nah, maka dari itu mereka tuh sangat percaya bahwa kolam itu adalah kolam yang dapat memberikan kesembuhan dan di dalam kolam itu, di seputaran kolam itu banyak orang yang menantikan kapan ya air ini diguncang, kapan air ini diguncang. Nah, kolam Bethesda menjadi tempat di mana orang berharap di sana. Tapi di pertanyaannya kita melihat di dalam Keluaran pasal 20 ayat ayat 30. Di situ Allah mengatakan bahwa jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Ya. Di situ juga terjadi sebuah apa ya? Sinkritisme di sana gitu ya. Ada orang yang tidak percaya kepada kuasa Allah, maka mereka percaya kepada dewa, ya, dewa penyembuh, dewa pemberi kesembuhan, ya, Asklepius di situ. Ya, ketika kita mungkin mengalami pergumulan, Bapak Ibu, kepada siapa kita datang? Ini menjadi sebuah refleksi bagi kita. Ketika kita mengalami pergumulan, kepada siapa kita datang? Dan di sini kita melihat bahwa
Kolam Bethesda itu memberikan sebuah harapan kepada umat saat itu, dan juga di sini kita melihat bahwa Yesus, potret Yesus dia hadir, dia memberikan harapan yang pasti kepada umat saat itu. Kita melihat orang lumpuh, dia menunggu selama 38 tahun untuk dia sembuh. Memang di sini Alkitab tidak menjelaskan ya, di dalam ayat yang kelima tidak menjelaskan bahwa oh orang itu sakit lumpuh, enggak. Alkitab hanya mengatakan bahwa dia sudah 30 tahun sakit. Ya, tapi di dalam ayat selanjutnya itu memperlihatkan bahwa kondisi dia itu tidak bisa berjalan. Ya, di sini kita melihat bahwa orang itu menunggu selama 38 tahun untuk bisa berdiri. Tetapi di sini kita melihat, ya, Yesus hadir. Ya, ketika dia pertama kali berjumpa dengan orang itu, hanya sekali perjumpaan dan orang itu menjadi sembuh. Di sini menjadi sebuah penggenapan di mana kolam Bethesda dipercayai orang bahwa kolam itu adalah kolam belas kasih atau kolam anugerah. Tetapi di sini kita melihat di saat dunia memberikan harapan palsu dan batasan kepada manusia. Sekali lagi yang saya mau tekankan, di saat dunia memberikan harapan yang palsu dan batasan kepada manusia, Yesus hadir melampaui batasan dan harapan manusia, dan Dia hadir sebagai sang sumber anugerah itu. Di sana kita melihat bahwa Yesus dengan belas kasihannya dia tergerak hatinya kepada orang-orang orang yang sakit itu. Kita melihat bahwa orang itu mungkin di saat iman orang lumpuh itu tidak utuh, ya. Di saat iman kita sebagai orang percaya tidak utuh, kita mengalami kelemahan dalam iman kita. Maka disitulah Allah berinisiatif untuk menghampiri kita, memberikan kita kesembuhan di dalam Yesus. Maka di dalam Injil Yohanes pasal 5, karena inisiatif Yesuslah, orang yang sakit 38 tahun ini mengalami kesembuhan. Maka Bapak Ibu, kolam Bethesda mau mengajak kita melihat sebuah realitas bahwa kolam Bethesda memberikan harapan yang palsu. Namun Yesus, dia justru memberikan harapan yang pasti bagi pribadi yang berkenan kepadanya. Maka Bapak Ibu, ketika kita mengalami pergumulan, ya semua kita pasti mengalami pergumulan. Datanglah kepada sang sumber yang memberi anugerah itu, kepada sumber yang memberi belas kasihan itu. Dalam poin yang kedua, ini menjadi sebuah sentral dari pembahasan. Yesus pemberi kesembuhan dan dia juga yang memberi hidup. Saya memberikan titik dua, yaitu Yesus melampaui harapan. Ya, di dalam ayat yang ke-5 sampai dengan 9 dan juga saya menambahkan ayat 14 ya. Itu nanti sebagai respon. Nah, Bapak Ibu di dalam ayat 5 di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya dia sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena Yesus tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Bagi saya ketika Yesus melihat orang itu, dia sudah memang jelas tahu tentang pergumulan pergumulan orang yang sakit itu karena dia adalah Allah, dia juga bisa mengetahui tentang pergumulan orang itu. Tapi pertanyaan Yesus, maukah engkau sembuh? Mungkin ketika saya mengalami sakit terus gitu ya, terus Kak Gebi tanya, Kak Wahyu mau sembuh nggak? Dalam hati saya gini Bapak Ibu ya, kan kamu udah tahu saya sakit, ya pastilah dong saya mau sembuh gitu ya. Mungkin eh, pikiran ini juga ada pada orang saat itu. Ketika Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Dia mungkin bertanya, dia juga mungkin dalam hatinya berbicara gitu ya. Wah, masa aku udah sakit kayak gini dan aku butuh kesembuhan, udah 38 tahun ya aku menanti di kolam ini. Terus engkau tanya seperti itu, mengeluarkan pertanyaan seperti itu. Tapi di dalam pertanyaan, maukah engkau sembuh ini? Di situ terdapat sebuah makna yang dalam. Yesus bukan sedang berbasa-basi. Yesus tidak berbasa-basi. Tetapi di sini adalah Yesus ingin betul-betul mempertanyakan, mengkonfirmasi apakah engkau mau sembuh. Sebab kesembuhan yang Yesus berikan bukan hanya sekedar kesembuhan fisik Bapak Ibu. Tetapi kesembuhan rohani. Kesembuhan yang dimana dia juga tuh bertahun-tahun menantikan dipenuhi spiritualitasnya Bapak Ibu. Ketika Yesus datang, dia melampaui harapan. Harapan untuk apa Bapak Ibu? Jangankan orang buta itu untuk masuk ke dalam kolam itu. Untuk pergi ke sekitar kolam Bethesda itu pun rasanya tidak mungkin untuk dia sampai di sana. Tetapi Yesus hadir memberikan solusi dan melampaui harapan agar orang buta itu dia bisa mengalami kesembuhan.
Nah, di dalam ayat yang ketujuh, jawab orang sakit itu kepadanya, Tuan, aku tidak punya siapa-siapa untuk menurunkan aku ke dalam kolam itu ketika air mulai bergoncang dan sementara aku ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Bapak Ibu, saya ingin menyoroti tentang kata Tuan, aku tidak punya siapa-siapa. Aku tidak punya siapa-siapa. Di sini menunjukkan sebuah pergumulan yang berat, Bapak Ibu. Ketika kita betul-betul membaca teks ini dan kita coba untuk melihat emosi yang ada di dalam teks ini, di situ seorang yang sakit itu mengalami brokenness, Bapak Ibu. Dia tidak punya siapa-siapa. Artinya apa? Dia tidak ada yang dapat dia andalkan. Dia mengalami kesepian, dia mengalami kehampaan, Bapak Ibu. Di dalam kolam Bethesda itu ada begitu banyak jiwa-jiwa yang berteriak, sembuhkan aku, tolonglah aku. Ada begitu banyak jiwa-jiwa yang mengalami kehampaan. Ada begitu banyak jiwa-jiwa yang doanya, aduh, kok belum dijawab Tuhan. Maka dari itu Bapak Ibu, realitas kolam Bethesda ini mau juga mengingatkan kita kepada realitas hidup kita saat ini sangat relate Bapak Ibu. Ada begitu banyak juga mungkin sebagian jemaat yang sampai hari ini doanya mungkin Tuhan, kok doaku belum dijawab? Tuhan, kok harapanku belum belum dijawab Tuhan gitu. Kita melihat di dalam kolam Bethesda ini. Nah, maka kita kembali lagi kepada ayat yang ketujuh. Di situ memperlihatkan dia itu sendirian, tidak punya siapa-siapa. Ya, sehingga untuk menuju pun di dalam kolam itu ya, seputaran kolam itu dia butuh butuh orang untuk menolong dia. Nah, Bapak Ibu, di sini poinnya Bapak Ibu. Di dalam keadaan yang brokenness Bapak Ibu ya, di dalam keadaan yang hancur, orang sakit itu dia mengalami jiwa yang remuk, sakit hati, gangguan pada fisik dan juga rohaninya yang sedang sakit. Di situ dia betul-betul menggumulkan 38 tahun bukanlah bukanlah tahun ataupun waktu yang pendek. Tetapi 38 tahun adalah tahun yang panjang bergumul dalam sakit. Ketika kita mengalami pergumulan dalam penyakit, 1 bulan aja kita udah bersungut-sungut. 1 bulan aja kita udah menggerutu. Jangankan 1 bulan, 1 hari aja. Aduh kok kenapa aku nggak sembuh-sembuh. Tapi di sini Bapak Ibu menunjukkan tentang apa? Tentang keadaan orang buta ini. Dan di sana tidak ada harapan bagi dia. Rasanya aduh sudah tidak ada harapan bagi saya untuk sembuh. Begitu ya. Tetapi inilah kita melihat bersama-sama di dalam encounter ya di dalam perjumpaan dengan Tuhan. Yesus menyembuhkan orang yang sakit itu. Yesus memberikan dia hidup. Yesus menyatakan kemuliaan Bapa kepada dia dan ini semua adalah inisiatif Allah yang ingin berjumpa ya. Saya ulangi lagi yang ingin berjumpa dengan manusia yang berdosa dan di sana Yesus ingin terjadi transformasi. Nah, setelah ayat 9, ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-13, di sana Bapak Ibu bisa baca sendiri. Terjadi percakapan yang begitu panjang, percakapan dengan orang-orang Yahudi gitu ya di sana ya. Bahwa kan kita tahu bersama bahwa eh, di dalam hari Sabat tidak boleh ada orang yang melakukan penyembuhan di sana. Nah, orang yang sakit ini tuh seperti dia mengatakan bahwa, oh, aku sembuh karena dia kok gitu ya. Dia mungkin takut disalahkan juga di situ. Nanti Bapak Ibu bisa baca bersama-sama. Tapi yang saya mau tekankan di situ yang Yesus maksud adalah apa? Ketika terjadi perjumpaan dengan Tuhan, ketika Tuhan memulihkan hidupnya, memulihkan hidup kita, di situ kita juga harus ada transformasi. Transformasi kehidupan kita. Kehidupan kita berdampak untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, Bapak Ibu. Nah, saya teringat dengan satu wanita yang tahun lalu dia juga mengalami cancer ya. Dia seorang pejuang cancer, namanya itu Lisa Chow. Ya, Bapak Ibu, di tengah-tengah penderitaan dia, di tengah-tengah pergumulan sakit penyakit yang dia alami, dia tidak kunjung menyerah. Bahkan dia menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, dan dia juga menulis tentang lagu ini, Hari-hari yang kujalani. Judulnya Bapak Ibu, ku mengucap syukur. Hari-hari ku jalani, ku selalu rasakan kasih-Mu. Aku bersyukur atas kemurahan-Mu. Engkaulah Yesus Tuhanku. Semua ini untuk membentukku, supaya ku hidup sesuai dengan kemauan-Mu. Penyertaan-Mu selalu kurasakan. Kau tak pernah meninggalkanku. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah. Rencanamu indah. Selalu Tuhan Yesus, Kau terindah.
Coba kita berpikir bersama-sama. Ketika seseorang dia mengalami pergumulan yang begitu berat, ini kayak sakit kanker loh Bapak Ibu. Dan dia sudah dinyatakan dia tidak lama lagi hidupnya. Tetapi dia menuliskan tentang lagu ini, dan di dalam lirik lagu ini tuh ku mengucap syukur bagaimana ketika kita di dalam pergumulan rasanya kita sudah ingin bertemu dengan ajal kita, dan kita masih menulis dan kita mengatakan bahwa ku mengucap syukur Tuhan, selalu ku bersyukur. Di saat kita tidak mengalami kesembuhan di sana, mungkin di sana kita tidak mengalami apa yang kita harapkan. Di sana kita tidak mengalami jawaban atas doa kita di dalam hidup kita. Masih maukah kita percaya kepada Tuhan? Masih maukah kita hidup di dalam Tuhan? Bapak Ibu, kisah Lisa ini juga mau mengajarkan kepada kita. Ketika doa pun kita tidak dijawab, sekalipun harapan kita pun hilang, sekalipun memang jiwa hidup kita ini harus diambil oleh Tuhan, tetaplah mengucap syukur. Mungkin iman kita tidak utuh, iman kita mengalami kelemahan, tetapi teruslah beriman kepada Kristus. Teruslah beriman kepada Yesus, Bapak Ibu. Di dalam Yohanes pasal 11 ayat 4 mengatakan bahwa Yesus berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah dipermuliakan. Melalui kisah Lisa ini, ya, banyak orang yang datang kepada Tuhan, menjadi percaya kepada Tuhan melalui kisah Lisa ini, seorang anak Tuhan yang Tuhan pakai. Walaupun dia tidak sembuh, tapi dia sudah sembuh bersama-sama dengan Tuhan. Tahun kemarin dia meninggal, Bapak Ibu. Tapi sudah begitu banyak hal yang dia berikan berdampak bagi orang-orang yang ada di sekitar dia. Nah, di sini kita melihat bahwa John Piper mengatakan di sini, God's timing is almost never our timing. Turn lies the great test of our faith. Artinya apa? Bahwa waktu Tuhan hampir tidak pernah sama dengan waktu kita. Ya, disitulah iman kita, ujian terbesar di iman kita. Ketika rasanya doa kita tidak dijawab, harapan kita tidak didengar Tuhan. Maukah kita terus beriman kepada Tuhan? Disitulah Bapak Ibu, ketika pergumulan tak kunjung selesai, iman kita diuji di situ. Apakah kita mau meninggalkan Tuhan? Apakah kita mau beralih kepada hal-hal yang mistis gitu? Atau kita tetap mau berserah kepada Tuhan? Maka Bapak Ibu, yang saya mau katakan, di dalam keadaan kita yang hancur, ya seperti orang lumpuh tadi, dalam brokenness gitu ya, kita mengalami adalah momen yang tepat di mana kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Maka ketika orang lumpuh itu menjadi sembuh, respon yang harusnya kita juga miliki adalah apa? Adalah kita terus menghargai akan anugerah Tuhan, menjalani hidup ini dengan benar. Dalam ayat 14, kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah. Lalu berkata kepadanya, ingat, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya jangan terjadi hal yang lebih buruk lagi. Ketika Tuhan sudah menjawab doa kita, ketika Tuhan sudah memberikan apa yang kita harapkan, Bapak Ibu, kita perlu menghargai anugerah Tuhan itu, menjalani hidup kudus di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita menyia-nyiakan kesempatan yang berharga yang Tuhan berikan kepada kita, kesembuhan jasmani dan juga kesembuhan rohani, Bapak Ibu. Maka kesimpulannya pada malam hari ini, kolam Bethesda bukan sekedar kolam kebahagiaan, tetapi di sana terdapat harapan, terdapat jiwa yang lelah, jiwa yang berteriak, dan jiwa yang kosong. Banyak orang mencari kesembuhan dengan fokus yang keliru. Kolam Bethesda bukanlah jawaban atas pergumulan umat, tetapi Yesuslah jawaban, sang sumber kesembuhan dan hidup. Brokenness adalah cara untuk kita mengalami encounter dengan Allah. Ketika doamu dan harapanmu sudah dijawab Tuhan, teruslah hidup akrab dengannya. Sebagai penutup Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita untuk membaca Matius pasal 11 ayat 28. Matius pasal 11 ayat 28 sudah ada di layar. Marilah semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Biarlah kiranya di dalam proses hidup yang berat ya, pastinya berat,
Saya tidak tahu proses Bapak Ibu seperti apa, tetapi di sini kita punya satu pribadi yang terus mau menjumpai kita, yang terus mau bersama-sama dengan kita. Tatkala keadaan kita letih lesu, berbeban berat, gitu ya, datang kepada Yesus. Dan setiap masalah hidup kita, Tuhan selalu hadir. Dan ingat Bapak Ibu, waktu kita bukan waktu Tuhan, tapi waktu Tuhan, waktu yang paling indah untuk kita nikmati. Demikian firman Tuhan. Minta dengan kasih untuk Pendeta Robert menutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk ibadah kami pada malam hari ini. Tuhan juga terus melatih kami untuk setia berdoa dan tetap berdoa di dalam segala hal. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan bekerja ketika kami menyerahkan seluruh pelayanan kami dan hidup kami kepada Tuhan. Tuhan bekerja bahkan tak dapat kami lihat bagaimana Tuhan merancang segala yang terbaik bagi kami. Kami juga bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan melalui hamba-Mu, penginjil Wahyu, mengenai orang yang lumpuh 38 tahun, dan Tuhan juga akhirnya mengaruniakan kesembuhan kepadanya dan menyatakan kemuliaan Tuhan. Kami sebagai anak-anak Tuhan sudah mendapatkan jauh lebih penting, jauh lebih mahal daripada sekedar kesembuhan dari kelumpuhan dosa yang tidak dapat kami tangani, tidak dapat kami selesaikan. Biarlah kami menghargai anugerah-Mu ya Tuhan dan kasih-Mu, agar kami juga senantiasa hidup dalam penuh kesetiaan kepada Tuhan, penuh ucapan syukur, dan agar kami tidak menyia-nyiakan waktu demi waktu, hari lepas hari yang ada di depan kami, supaya bukan hanya untuk diri kami sendiri, tetapi kami juga memberikan waktu, talenta yang terbaik dari hidup kami hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menyelamatkan kami dan memberikan kepada kami kelepasan dari kelumpuhan atas kuasa dosa. Berkatilah sebentar kami juga akan berpisah satu sama lain. Kiranya Tuhan yang menolong kami, menyertai kami dan memberkati kami. Kami akan beristirahat. Tuhan karuniakan kepada kami istirahat, tidur yang nyenyak. Juga berkati semua keluarga kami, bahkan seluruh jemaat GSRI Kebayoran Baru. Tuhan karuniakan kesehatan, Tuhan menemani, Tuhan melindungi mereka yang terutama sedang bergumul dengan sakit penyakit mereka. Tuhan kuatkan iman mereka. Terima kasih Bapa, sertailah kami dengan damai sejahtera, dengan sukacita yang dari Allah Bapa Surgawi, dari Tuhan Yesus, dan dari Allah Roh Kudus tetap tinggal diam menyertai kami semua. Terpujilah Allah Tritunggal kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita bersyukur untuk malam hari ini kita sudah selesai ibadah. Terima kasih penginjil Gaby yang sudah menjadi liturgos, penginjil Wahyu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu dan Saudara yang sudah ikut di dalam KTM pada malam hari ini. Kita akan jumpa lagi pada Sabtu pagi secara Zoom untuk ibadah KDP. Demikian Bapak Ibu dan Saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Terima kasih, Kak Wahyu. Terima Terima kasih kasih semuanya. Pak Robert. Terima kasih. Salam.